Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Ma'asyiral hadirin wal hadirah. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah masih beri izin kepada kita untuk yang pertama bersilaturahim, yang kedua thalabul ilm. Ini dua hal ini sangat besar fadilahnya buat seorang hamba atau kita semua. Maka Allah perintahkan wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Itu Allah merintahkan kepada kita, takutlah kepada Allah, yaitu bertakwa. Dan juga takutlah kepada sanak famili. Kok disuruh takut sama sanak famili? Maksudnya wasilatul arham. Jadi kita diperintahkan Allah untuk silaturahim. Nah, alhamdulillah kita malam ini dari rumah datang ke sini selain niat thalabul ilm juga niatnya silaturahim. Karena orang silaturahim itu tadidul umur wa tadidur rizki. Orang yang bersilaturahim maka Allah tambah panjangkan umur dan Allah tambah berkahkan rizki. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man arada ayyubsata lahu fi rizkihi wa yunsa'alahu fi asarihi falyasil rahimah. Siapa orang yang mau gampang, man arada ayyubsata lahu fi rizkihi, siapa orang yang mau gampang apa? Banyak rizkinya. Terus gampang apa lagi? Allah jadikan dia kaya, barokah. Ya. Dan juga Allah panjangkan umurnya dalam kebaikan taat ibadah padanya. Apa yang dianjurkan? Falyasil rahimah. Maka sambung tali silaturahim. Pengen rezekinya bertambah berkah, silaturahim. Ya. Maka dengan kita bersilaturahim maka kita sudah menjalankan apa yang Allah perintah. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW itu di dalam hadisnya memberi ancaman bagi orang yang memutuskan tali silaturahim. Mana hadisnya? Innallaha la yadkhulunal jannah qati'un. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memasukkan orang yang suka memasukkan kemana? Ke dalam surga. Siapa yang suka memutus? Ay qati'ur rahim. Jadi innallaha la yadkhulunal jannah qati'. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memasukkan orang ke dalam surga orang yang suka memutus, yaitu qati'ur rahim. Orang yang suka memutus tali silaturahim. Ya na'udzubillah min dzalik. Nah, alhamdulillah malam hari ini kita dapat berjumpa bersilaturahim. Nah, terutama sama yang kita punya, di antaranya yang sedarah kita. Kadang kan ada tuh akhirnya sama keluarga, sama saudara marah-marahan kagak silaturahim. Nah, ini bahaya. Ya, bahaya, tidak akan turun rahmat. Yang ada turun bencana. Nah, makanya kalau orang mau dijaga sama Allah, dia punya kesehatannya, mau Allah tambahkan urusan milik rezekinya, mau Allah tambahkan umurnya, maka bersilaturahim. Nah, mudah-mudahan kita berkumpul ini dapat nilai ganjaran ibadah pahala silaturahmi. Amin ya rabbal alamin. Dan yang kedua, kita niat menuntut ilmu. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Siapa orang yang keluar niatnya untuk menuntut ilmu, maka Allah kasih pahala fi sabilillah. Maka orang yang datang ke pengajian niat silaturahim, orang yang datang ke majlis salawat niat silaturahim dan thalabul ilm, itu niscaya hidupnya tidak akan susah. Pasti Allah kasih gampang. Tapi kenapa kenyataannya sampai saat ini masih periksa hatinya masing-masing. Karena mustahil orang yang gemar dia datang ke majlis salawat, dia gemar datang ke majlis ilmu, dia gemar datang silaturahim dan menuntut ilmu, hidupnya payah, itu mustahil.
Karena sudah Allah jamin, innallaha taqaffala li talibil ilmi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencukupi, menjamin orang yang nuntut ilmu. Apa yang dijamin oleh Allah taala? Di antaranya rizkinya. Maka mustahil orang yang gemar datang ke majlis, tadi lagi yang saya katakan, datang ke majlis ilmu, datang ke majlis sholawat, payah hidupnya, mustahil. Kalau dia payah, ada tanda kutip. Tahu tanda kutip enggak? 2 tuh titik di atas. Kembali ke hatinya. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat tampilan model kita. Yang Allah lihat adalah hati kita. Makanya hadis di dalam Arba'in itu yang pertama, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung dengan niatnya. Berarti dari hati. Ya. Nah, maka kita kembali lagi ke hati kita. Ya Allah, ini hati saya belum benar-benar tepat. Maka luruskan hatinya. Insya Allah kalau luruskan hatinya, betul-betul mengharap roja ilallah, insya Allah diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Sedikit kisah yang pernah sudah saya sampaikan, sedikit saya singkat, yaitu penyusun daripada kitab Shalawat Dalailul Khairat. Siapa namanya? Siapa? Ada ngapal enggak? Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Jajuli. Kenapa beliau bisa menyusun kitab sholawat hari Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu sampai Minggu? Dia curahkan karangan beliau itu untuk menulis sholawat. Nah, singkat cerita, suatu ketika beliau sedang musafir dengan rombongan jamaahnya. Begitu musafir, di tengah jalan sudah ada panggilan sholat. Begitu masuk satu kampung, ini kampung biasa kalau kampung-kampung dulu kan pakai sumur, timba buat air. Nah, begitu beliau mau ambil wudhu, beliau nyari-nyari kerekan. Ya, orang nimba kan pakai kerekan tuh, ember. Yaitu nyari beliau, telinga-telingu nggak ada, telinga-telingu nggak ada. Ini bagaimana ngambilnya? Coba lihat sumur satu lagi di sana. Sama juga nggak ada kerekan dan timbaan, nggak ada embernya. Cari lagi sana sumur lagi, kagak ada juga. Pokoknya ada sumur, ada airnya, tapi nggak ada kerekan dan timbaannya, nggak ada embernya. Semua rata di situ, di satu kampung itu. Akhirnya ketemu dengan anak kecil. Anak kecil ini ngelihat aja, mendekati. Begitu mendekati, ini anak kecil ini, Tuan mau apa Tuan? Saya mau ambil wudhu. Kok di sini nggak ada serok buat ke sumur? Kata anak kecil ini, di sini rata-rata memang nggak ada kerekannya Tuan. Loh, terus ngambil wudhunya gimana? Kalau ngambil wudhunya begini Tuan nih. Nah, airnya naik sendiri. Jadi kalau ngambil wudhunya itu kalau sumur digituin doang tuh, airnya naik sampai mancur. Nah, ambil wudhu. Setelah ambil wudhu, selesai semua jamaah ini sholat, ya, terus selesai. Nah, Imam Jajuli nyari di bocah kecil ini bocah kecil ini antik ini, bukan bocah sembarangan ini. Bisa kayak gini Allah kasih kemuliaan. Di bocahnya aja begini, bagaimana bapaknya, gitu ya. Ini anak kecilnya kayak gini, gimana bapaknya nih, gimana kakeknya ini. Akhirnya nyari ketemu, dipanggil, Dek sini Dek. Boleh saya nanya? Boleh Tuan. Ini memang begini semua di kampung? Iya Tuan, nggak ada yang pakai itu. Terus ngambil wudhunya? Iya begitu tadi Tuan, ditepok. Loh, kok bisa nurut air ke atas naik?
Nah itu Tuhan, Allah kasih kemuliaan buat penduduk kampung di sini. Emang apa rahasianya? Oh, kami di sini setiap orang baca Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Atau istilahnya kami di sini semua baca sholawat minimal, semua minimal kayak saya nih yang masih bocah kecil kayak gini. Ini saya yang masih bocah kecil kayak gini, minimal satu hari 15.000. Kaget ini saya Ahmad Jajuli, Masya Allah, pantesan Allah beri kemuliaan. Segala sesuatu yang pakai logika, mustahil dengan logika, tidak mustahil dengan izin Allah. Lah kalau pakai logika, lah coba aja ntar sampai pulang nyampe rumah ketok-ketok ada pinggiran sumur gitu. Naik nggak dari atas, dari bawah ke atas. Yang ada kalau kita mencecak saklar kita pencet, gitu pencet, naik kan dari bawah ke atas, naik ke toren baru tuh pakai alat. Kalau ini bocah diketok-ketok kita doang, naik airnya. Itu Allah kasih keutamaan, kemuliaan bagi orang yang gemar baca sholawat. Di luar logika kita. Makanya dalam kehidupan ini jangan mainin logika kita, nggak mungkin bisa kita. Nggak mungkin mampu karena memang nggak punya kemampuan kita. Yang kasih mampu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perbanyak sholawat yang mustahil bagi kita nih. Tapi Allah Ta'ala katakan kun fayakun, maka jadi. Nah, ini kan rata-rata duit banyak urusan kagak ada. Ya. Oh terbalik. Sehingga airnya juga jadi surut. Jadi kering kron. Orang bilang kantongnya tong pes kering. Kantong kering, betul nggak? Ini berarti kan nggak ada airnya. Itu siloka itu biar ada airnya naik. Bacalah sholawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada yang mengatakan dalam riwayat, siapa orang yang baca tiap malam. Ini tiap malamnya habis sholat maghrib atau habis sholat isya. Dia baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad 400 kali. Itu bagaikan diumpamakan bagaikan punya pohon uang depan rumahnya. Dan menghayal ya. Maksudnya bagaikan punya pohon uang. Maksudnya apa? Allah kasih mudah. Lah kalau ada pohon ibaratnya punya ATM sendiri depan rumah kita, itu ATM bisa keluar duit kalau diisi. Ya kalau nggak diisi, di mana banyak mesin ATM yang mati. Nah ibaratnya itu, perbanyaklah sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan 100 kali kita baca sholawat. 30 hajat kita di dunia Allah tunaikan. Yang 70 nanti di akhirat. Maka tadi saya bilang orang yang gemar datang ke majelis ilmu dan majelis sholawat, mustahil hidupnya susah. Mustahil dirundung berita apa prahara-prahara dalam kehidupan rumah tangganya. Karena apa? Tadi gemar bersolawat. Tapi kalau yang kita rasakan sampai sekarang malah ruwet, kembali ke hati kita. Ya, kira-kira paham ya. Nah, kembali ke hati. Karena yang paling bahaya, dosa yang paling besar yang kita tanpa sadari itu dosa batin di hati. Nah, maka bersihin hati kita tuh dari syirik sama orang, dari dengki sama orang, dari hasud sama orang, dan lain sebagainya. Bersihin, insya Allah. Maka nanti ibarat air tuh dikasih kucurannya. Ya mudah-mudahan Allah izinkan kita baca salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah semenjak itu Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Jajuli menghabiskan waktunya, dicurahkan waktunya untuk nyusun salawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Maka terciptalah itu buku yang namanya kitab Dalailul Khairat. Orang yang baca Dalailul Khairat satu kali duduk tanpa henti dia khatam, maka doanya bagaikan kilat.
Dan orang yang baca burdah dari awal sampai akhir tadi tidak putus, bagaikan dia baca 70 kali dalailul khairat khatam. Satu kali baca dalailul khairat itu Allah kabulkan. Bagaimana 70 kali? Ini kita baca burdah tadi satu kali. Dari awal, dari Maulaya salli wa sallim sampai abiyatuha qad atat, itu kan terus. Itu bagaikan 70 kali baca dalailul khairat. Nah, mudah-mudahan dikabul semua hajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nah, orang yang baca salawat burda itu pasti yang udah pernah ke Madinah. Di saat ke Madinah kita mau masuk Raudhah, bagaimana tuh ditahannya? Ditahan nggak? Coba di situ nungguin di situ supaya dideketin ke makamnya Nabi Muhammad SAW. Bahkan dikasih duduk di raudhahnya Rasul. Raudhah itu dari tempat tidurnya Nabi sampai ke mimbarnya Nabi. Raudhah itu raudhah min riyadil jannah, itu raudhah. Orang yang sholat di situ, sholat sunnah, doa di situ dikabul Allah Taala. Nah, bagi yang udah pernah ke sana nih, yang pada pernah itu, pasti kan kalau baca ini Maulaya, apa bayang? Bagi yang udah pernah ke sana pasti bayang Maulaya shalli wa sallim. Terus rasa rindunya ada nggak? Ada rasa rindunya. Mudah-mudahan Allah izinkan bisa kembali lagi ke sana. Amin ya rabbal alamin. Dan bagi yang belum, mudah-mudahan Allah izinkan juga bisa ziarah, bisa haji atau umrah. Amin ya rabbal alamin. Jadi sekali lagi, ini udah akhir zaman. Jadi amalan yang mesti kita baca, banyak istighfar, banyak baca Quran, banyak baca sholawat. Ya, sanggupnya yang mana kita? Jangan ditinggalkan, ya. Karena yang namanya akhir zaman ini mau baca apa lagi udah bingung. Baca sholawat insya Allah tanpa terhalang. Karena tidak akan ada halangan bagi orang yang baca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak akan terhalang, diterima sama Allah Ta'ala dan diberi pahala. Tadi kembali lagi ke hati kita masing-masing. Nah, mudah-mudahan sekali lagi dengan kita duduk berjamaah di sini, kita membaca sholawat burda, apa yang menjadi sakit pada badan kita baik zahir maupun batin Allah sembuhkan. Dan apabila ada keluarga kita, anak, istri atau suami atau cucu yang sakit juga Allah sembuhkan. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekali lagi ada kunci ini di dalam burda. Kalau kita mau ngeluh sama Allah Ta'ala melalui Rasulullah, itu insya Allah cepat. Itu Nabi Adam doa tuh, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam malu nggak ngangkat kepalanya tuh ngeliat ke langit. Karena apa? Punya salah sama Allah. Kita nggak sholat nih, ada yang nggak sholat subuh, ada yang nggak sholat johor, ada yang nggak sholat asar, ada yang nggak sholat maghrib, dongaknya luar biasa, nggak punya malu sama Allah Ta'ala. Nabi Adam cuman gara-gara jangan deketin buah khuldi. Kita berarti lebih nekat dari Nabi Adam. Ya sholat kagak ninggalin, sholat johor ditinggalin, asar ditinggalin, biasa aja, dia nggak tahu tuh hukumannya dahsyat. Nah, Nabi Adam begitu minta ampun sama Allah Ta'ala, bertawasul, ya Allah, dengan hak nama yang ada di samping namamu. Siapa? Muhammad Rasulullah. Ampunin saya ya Allah.
baru diampuni sama Allah Ta'ala. Kenapa? Menyebut nama kekasihnya. Habibullah, kekasih Allah, Nabi Muhammad SAW. Nah, makanya kita ini juga bertawasul memohon kepada Allah. Apa tadi tawasulnya? Itu tadi tuh, ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. Wahai Allah dan Al-Mustafa Nabi Muhammad SAW, balligh maqasidana, sampaikan ya Allah segala keinginan-keinginan kami. Waghfir lana ma madha, ampunin dosa-dosa kami yang lalu ya Allah. Ya wasi'al karami, Engkau yang maha luas karunia-Nya ya Allah. Coba tuh bertawasul kita kepada, memohon pada Allah, bertawasul kepada Allah melalui Nabi kita Muhammad SAW. Kalau kita suntuk, atau kalau suntuknya udah hilang, atau kita ingin bahagia terus, maka baca tuh di akhir tuh, ya akramal khalqi maliman aludhu bihi siwaka inda hululil hadisil amimi. Ya akramal khalqi maliman aludhu bihi siwaka inda hululil hadisil amimi. Ya akramal khalqi maliman aludhu bihi siwaka inda hululil hadisil. Terusin sampai ke bawah. Walayyadika Rasulallahi jahuka bi idal karimu tajalla bismi muntakimi fa inna min judika dunya wa darrataha wa min ulumika ilmal lawhi wal qalami. Sampai mana? Sampai ya Rabbi bil Mustafa. Itu apa yang menjadi suntuk kita, sumpek kita, sempit kita, tuh insya Allah Allah bebasin semua. Amalin ya. Ya buka aja bukunya gitu ya, habis sholat atau lagi senggang baca aja itu ya akramal khalqi maliman alu sampai ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Nah, mudah-mudahan Allah kasih izin bisa hafal ya. Kalau udah bisa hafal kita begini keluar air mata. Ya kan urusan banyak jadi air gampang keluar. Ya, air mata gampang keluar kalau urusan banyak kan. Ya akramal gitu ya. Ya ada yang lagi sempit keluar air mata, lagi bahagia keluar air mata. Jadi nggak bisa tahu kita nih air mata bahagia apa air mata lagi sedih. Udah yang penting keluar air mata ya. Mudah-mudahan Allah ampunin dosa kesalahan kita. Amin ya rabbal alamin.